Tuhan, kalau kami melihat ke belakang, ke dalam hidup kami ya Tuhan, maka kami bisa melihat langkah demi langkah yang kami ambil. Di situ juga ada jejak anugerah-Mu. Setiap langkah yang kami ambil, di situ kami melihat ada anugerah-Mu. Tangan-Mu senantiasa memegang kami erat. Tangan Tuhan menuntun jalan hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami marah, kami protes, kami mengeluh, kami mengatakan Engkau meninggalkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami bisa melihat dan kami merenungkan. Ketika kami merenungkan kembali hidup kami melihat di situ ada jejak anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini Tuhan selalu ada untuk kami. Pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, lembutkan hati kami. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Pakai hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan jelas. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus bantu kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bisa melihat juga ada wajah-wajah familiar yang lagi pulang mudik ya, pulang kampung gitu ya. Khusus untuk merayakan Imlek itu. Bapak Ibu, saya melihat bahwa kita bisa memakai momen tahun baru Imlek ini ya sebagai kebersamaan keluarga kita ya. Mempererat persatuan keluarga kita, hubungan di dalam keluarga kita. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini bertemakan aku adalah pokok anggur yang benar ya. Aku adalah pokok anggur yang benar. Nah Bapak Ibu, ini tema khotbah atau seri yang terakhir ya, ucapan terakhir dari 7 ucapan Yesus, aku adalah ya. Nah khotbah ini juga bagian dari seri mengenal Kristus yang memanggil ya, mengenal Kristus yang memanggil kita semua untuk jadi muridnya. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Tiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu, waktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan sebuah pengalaman kami di Kota Malang. Nah Bapak Ibu, rumah kami yang di Malang itu bagian samping dan bagian depannya itu ada tanah kosong, ada lahan kosong. Lahannya itu sebenarnya untuk taman Bapak Ibu. Tetapi waktu itu nggak dipakai apa-apa dan cuma ditumbuhi rumput-rumput liar saja. Nah istri saya tuh suka iseng Bapak Ibu ya. Tapi ini iseng yang positif ya. Jadi Lina itu suka iseng. Kalau misalnya kami makan buah apa, lalu biji buahnya itu dia suka
buang atau tabur di lahan yang kosong itu gitu. Nah, kenapa saya bilang iseng? Ya, Lina sih nggak berharap apa-apa gitu ya. Kalau misalnya tumbuh, ya syukur. Kalau nggak tumbuh, ya sudah nggak apa-apa juga gitu. Bahkan kadang Lina tuh sampai nggak inget tadi kemarin-kemarin itu buang buah apa gitu ya, buang biji buah apa gitu. Tapi baru taunya ketika bijinya itu sudah mulai tumbuh. Nah, satu kali Bapak Ibu, Lina tuh iseng buang biji pepaya Bapak Ibu. Biji pepaya di tanah di bagian depan kami. Sebenarnya pepayanya itu pepaya kampung Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tahu ya, pepaya kampung ya murah gitu ya. Ternyata pepayanya tumbuh Bapak Ibu. Waktu pepayanya tumbuh kami mulai merawatnya gitu. Kami sirami setiap hari. Waktu itu saya ingat lagi musim panas ya, lagi agak susah air waktu itu. Kami sirami Bapak Ibu. Lalu kami beri pupuk. Kami punya kelinci Bapak Ibu waktu itu ya. Kami pelihara kelinci dan kotorannya itu kami jadiin pupuk. Nah, pohonnya kemudian tambah tumbuh besar, tambah tinggi gitu. Nah, waktu satu kali kami lihat, kami baru sadar, ternyata pohon ini, pohon pepayanya sudah mulai berbunga gitu. Nah, bunganya cukup banyak lagi gitu. Nah, hati kami senang sekali. Karena kalau sudah berbunga itu artinya apa Bapak? Sebentar lagi berbuah ya. Nah, kalau sudah berbunga lagi jadi buah. Kami rawat dengan baik lagi, dengan lebih baik lagi. Rumput-rumput sekitarnya, rumput-rumput liar kami bersihin. Kadang ada bekicot ya, saya baru tahu bekicot itu juga hama ternyata untuk pohon-pohon gitu ya. Ada kutu atau serangga kami semprot dengan got. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Semua bunganya kemudian benar-benar jadi buah. Dan pohon berbuah banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Saking banyaknya Bapak Ibu, kami sampai bingung. Kami kasihin ke orang gitu, tapi sudah kasihin banyak orang, masih sisa Bapak Ibu. Dan ini yang membuat hati kami lebih bersuka cita. Ternyata bukan cuma buahnya banyak, tapi buahnya manis Bapak Ibu. Manis sekali gitu. Orang-orang suka, yang kami bagikan turut menikmatinya, turut bersuka cita. Padahal kita tahu ya, tadi seperti yang saya katakan, pepaya itu bukan buah yang mahal, buah yang sangat sederhana. Tetapi ternyata bisa membawa sukacita bagi orang yang memakannya. Karena apa? Karena manis. Bapak Ibu tahu saking banyaknya buahnya, pohon kami ini sampai patah Bapak Ibu karena keberatan. Dan yang luar biasanya, ketika sudah patah, cabang yang lain berbuah sama banyaknya, sama manisnya Bapak Ibu. Pohon satu batangnya patah, kemudian batang yang lain tumbuh, kemudian di situ juga banyak buahnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang hobi bercocok tanam dan yang punya pohon buah khususnya ya, pasti bisa merasakan perasaan kami, ya. Beberapa waktu yang lalu saya lihat update-nya status Bu Wati gitu ya, Bu Wati jemaat kita. Wah, dia senang sekali, kenapa? Cabenya berbuah banyak. Wah, dia bilang, wah ini sekarang cabenya lagi mahal ya. Gak tahu ibu-ibu benar gak? Katanya cabenya lagi mahal. Wah, ini seneng sekali. Nah, Bapak Ibu, mungkin Anda juga bisa melihat wajah saya dan melihat atau mendengar nada suara saya ketika saya bercerita tentang ini. Ketika saya menceritakan kisah tentang pohon pepaya ini, saya senang Bapak Ibu. Saya bangga sekali dengan pohon itu. Dan dari pengalaman ini saya belajar satu hal yang sederhana Bapak. Yaitu apa? Ada sukacita yang lahir ketika sesuatu yang dirawat itu berbuah. Ya, saya ulangi Bapak Ibu. Ada sukacita yang lahir ketika sesuatu yang dirawat itu kemudian berbuah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, buah yang dihasilkan itu selalu tidak dinikmati oleh pohonnya itu sendiri. Buah itu selalu dinikmati oleh orang lain, oleh pemiliknya, juga orang-orang yang diberi buah itu. Bapak Ibu, perikop yang kita baca tadi, Tuhan Yesus memakai gambaran yang mirip ketika ia berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata begini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, perasaan sukacita saya ketika melihat pohon pepaya kami itu berbuah sangat banyak dan buahnya manis.
itu menolong saya, Bapak Ibu. Menolong saya memahami hati Bapa. Sukacita yang dirasakan ketika melihat sesuatu yang kita rawat itu berbuah. Itulah dalam bahasa manusia. Cara Yesus menjelaskan bagaimana Allah Bapa memandang hidup murid-muridnya. Bapak Ibu, Bapa di surga juga bersukacita. Saya ulangi ya, Bapak. Bapa di surga juga bersukacita ketika hidup kita berbuah. Dan Dia senang dan bangga apabila hidup kita itu berbuah. Bukan karena Dia butuh hasil kita, bukan. Tetapi karena ini. Karena Dia mengasihi kehidupan yang Dia tanam dan Dia pelihara. Bapak Ibu, Bapa di surga turut bersukacita ketika hidup kita itu berbuah. Dan Dia senang dan bangga apabila hidup kita berbuah. Bukan karena Dia mengharapkan hasil dari kita, tetapi karena Dia mengasihi kehidupan yang Dia tanam dan Dia pelihara. Dia nggak butuh hasil dari kita, tetapi karena Dia mengasihi kehidupan yang Dia tanam dan Dia pelihara. Nah, sekarang kita masuk ke perikopnya ya. Tadi di awal kita membaca, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Nah, Bapak Ibu, dalam Alkitab kita yang TB1 itu ditulis, kalau Bapak Ibu baca di dalam handphone ya, itu Bapa disebut sebagai pengusaha. Ya, Bapak Ibu lihat nanti ya. Itu disebutkan pengusaha. Dulu waktu saya membacanya kesannya gimana gitu ya. Kayaknya Bapak tuh bisnismen gitu ya. Bisnismen yang memiliki bisnis anggur. Tetapi dalam TB2 kata pengusaha itu diganti menjadi tukang kebun, Bapak Ibu. Tukang kebun. Nah, kenapa diganti tukang kebun? Karena tukang kebun yang lebih tepat, Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya itu disebutkan Bapa itu adalah tukang kebun. Artinya apa? Dia bukan hanya yang memiliki lahan, tetapi dia juga yang menanam, merawat, memelihara tanaman itu, Bapak Ibu. Yesus berkata demikian bukan sekedar untuk memberi kita gambaran tentang pertanian, bukan. Ia sedang menjelaskan hubungan Dia, murid-muridnya dan Bapa. Nah, Bapak Ibu, Yesus lalu melanjutkan perkataannya dengan kalimat ini. Setiap carang yang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, kata carang di sini menarik. Kenapa? Ya, dalam bahasa asli, bahasa Yunani, ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan kata cabang. Ya, yang pertama itu adalah klados, Bapak Ibu. Klados. Nah, klados itu kayak batang pohon yang besar gitu ya, yang batang pohon pada umumnya itu klados, Bapak Ibu. Dan tidak selalu identik dengan buah. Tetapi Bapak Ibu, kata yang di sini yang dipakai itu adalah klema, Bapak Ibu. Klema. Nah, kata klema ini unik. Kenapa? Karena kata klema ini cuma dipakai untuk pohon anggur. Kenapa? Karena klema ini adalah batang pohon yang memang diharapkan berbuah. Ya, ada dua kata. Klados, batang pohon biasa, nggak selalu identik dengan buah. Tetapi klema itu adalah batang pohon yang spesifik, yang memang diciptakan, diharapkan untuk menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, dari bagian ini ada dua hal penting yang perlu kita tangkap terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam penjelasan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya, Bapakulah tukang kebunnya, ya, bukan pengusaha. Dia sedang menjelaskan kepada kita bahwa Bapa di surga itu bukan pengusaha yang mencari atau mengejar keuntungan semata. Dia juga bukan pribadi yang menjaga jarak dan sekedar menuntut hasil. Bapak Ibu bayangkan misalnya ya, ada seorang pengusaha besar, dia datang ke lahan punya dia pakai jas, datang, ya lihat, oh iya, ya ini ya, tolong bersihin ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, pengusaha beda ya, pengusaha kan jaga jarak, dia nggak mungkin nanam pakai pacul gali tanahnya, nggak mungkin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Bapa di surga adalah tukang kebunnya. Dia yang menciptakan, menanam, dan justru yang memelihara hidup kita dengan setia.
Itu Bapa di surga adalah tukang kebunnya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita adalah klema. Ketika Yesus menyebut kita klema, itu maksudnya apa? Dia sedang berbicara tentang cabang yang memang diharapkan untuk berbuah. Adalah lumrah atau wajar kalau Bapa mengharapkan buah dari hidup kita. Bapak Ibu, hidup kita sesungguhnya adalah hidup yang karena tinggal di dalam Dia, diarahkan untuk menghasilkan dan secara alami menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Nah, dua hal ini menjadi fondasi kita ketika kita mau masuk ke dalamnya. Penjelasan lebih. Yang pertama, Allah kita bukan Allah yang jahat. Ini kita harus ingat dulu ya. Allah kita bukan Allah pengusaha, bukan. Allah kita bukan Allah yang jahat. Dia adalah Allah yang memelihara kita. Yang kedua, kalau Dia mengharapkan buah dari hidup kita, sesungguhnya itu hal yang wajar, hal yang lumrah Dia harapkan dari kita. Nah, dua hal itu dulu Bapak Ibu. Kita masuk ke inti pembahasannya. Waktu Tuhan Yesus ngomong, akulah pokok anggur yang benar. Sebenarnya apa yang Dia maksud? Ya, apa sih yang ingin Yesus sampaikan ketika Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar? Nah, Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mengatakan pokok anggur yang benar, ya, ucapan Yesus ini berbicara tentang relasi yang pertama, ya. Dia berbicara tentang relasi. Waktu Tuhan Yesus ngomong, akulah pokok anggur yang benar, itu artinya ada yang gak benar. Waktu Dia ngomong pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang salah. Apa itu? Ada yang kelihatannya seperti sumber hidup, tetapi sungguhnya bukan. Ada yang kelihatan tampak menjanjikan, tapi tidak sungguh-sungguh memberi kehidupan. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini membuat kita perlu bertanya dengan jujur. Hati kita selama ini menempel pada apa? Kita semua pasti menempel pada sesuatu. Menempel pada pekerjaan, menempel pada relasi, menempel pada rasa aman dari uang, menempel pada pelayanan, menempel pada reputasi kita. Semua itu bisa tampak seperti sumber hidup. Tetapi tidak semuanya Tuhan Yesus katakan adalah pokok anggur yang benar. Yesus tidak berkata carilah buah yang benar, jadilah seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar. Itu artinya apa? Itu artinya hidup yang berbuah sesungguhnya tidak dimulai dari usaha memperbaiki diri. Tetapi hidup yang berbuah dimulai apakah kita terhubung pada sumber yang benar. Hidup yang berbuah tidak dimulai dari usaha memperbaiki diri. Tetapi hidup yang berbuah dimulai dari memastikan kita terhubung kepada sumber yang benar. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu merasa capek banget? Sudah berusaha keras untuk berbuah dalam hidup, tapi rasanya begitu-begitu saja gitu. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau hidup yang berbuah itu bukan dimulai dari usaha keras kita, tetapi justru dimulai dari relasi kita dengan sang pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita harus memastikan kita terhubung atau menempel pada sumber yang benar. Kalau hari ini kita menyadari bahwa kita sudah menempel pada Kristus, itu juga bukan prestasi Bapak Ibu, tapi itu anugerah. Itu alasan untuk kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat pelayanan bareng Bu Nu dan Bu Asi gitu ya. Kunjungan ke rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, ketika pulang, Bu Nu tuh ngomong sama saya, Pak Sur nanti turunkan saya di halte bis aja di Slamet Riyadi ya. Oh iya Bu. Oh, saya bilang mau kemana Bu? Oh, dia bilang saya mau ke Balai Kota. Waktu itu ada perayaan Natal bersama. Nah, lalu Bu Nu ngomong di mobil itu, perayaan Natal bersama itu ada door prize-nya Bapak. Lalu Bu Nu ngomong sama saya itu loh pengen sekali dapat hadiah door prize-nya. Anak seumur-umur belum pernah dapat katanya gitu. Belum pernah dapat hadiah door prize gitu. Lalu saya ngomong dengan Bu Nu, oke Bu Nu, saya doain ya Bu supaya Bu Nu dapat sekali ini door prize-nya gitu ya. Nah, oke.
Lalu dia turun, saya pulang. Entah kenapa saya kepikiran terus Bapak Ibu, ucapan saya itu ya. Dan waktu malam saya WA Bu Nu, dapat nggak door prize-nya? Bu Nu lalu ngomong, nggak dapat Pak Sur. Dia bilang, ini doanya Pak Sur nggak manjur nih katanya gitu ya. Wah, saya ketawa aja gitu, nggak dapet ya. Ya sudah, saya bilang gitu. Tapi Bapak Ibu, malam itu saya terus kepikiran. Bukan karena Bu Nu ngomong, wah doa Pak Sur tidak manjur. Bukan karena itu Bapak Ibu. Tapi karena saya juga mengerti perasaan Bu Nu gitu ya. Kadang saya juga pengen dapat hadiah door prize gitu ya. Seneng kalau dapat hadiah door prize gitu. Tapi malam itu Bapak Ibu, Tuhan berbicara dalam hati. Tuhan dengan lembut berkata, sebenarnya Bu Nu sudah dapat door prize. Bu Nu dapatnya waktu dia percaya kepadaku. Dia sudah dapat hadiah terbesar dalam hidupnya ketika dia menerima anugerah keselamatan itu. Besoknya saya langsung sampein ke Bu Nu, sampein kepada para lansia. Kami ada persekutuan lansia waktu besoknya ya. Saya ngomong gitu, anugerah keselamatan itu adalah door prize kita, hadiah terbesar dari Tuhan. Kenapa itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan? Bapak Ibu tahu, saya pernah sampaikan kalau saya lama tinggal di Jakarta ya, dan saya buka usaha komputer. Nah, Bapak Ibu, saya ingat satu kali saya dapat berita yang sangat mengejutkan. Berita yang mengejutkan itu apa? Saya mendengar berita kalau salah satu pengusaha besar yang selama ini menjadi pemasok saya, distributor saya, supplier saya, itu meninggal dunia, Bapak Ibu. Dan ini orang terkenal Bapak Ibu ya. Dan waktu dia di rumah duka, banyak selebriti yang datang waktu di rumah duka. Tetapi Bapak Ibu, yang mengagetkan saya adalah dia meninggal karena kecelakaan mobil Bapak Ibu. Dia bawa mobil Mini Cooper merah ya, yang waktu itu terkenal sekali ya, mahal mobilnya. Dia pulang waktu subuh Bapak Ibu, setelah berkumpul semalaman bersama teman-temannya. Nah, waktu pulang itu subuh itu dia memacu mobilnya dengan kecepatan sangat tinggi dan menghantam sebuah truk. Menghantam sangat keras sampai itu bagian dari depan sampai ke bagian penumpang itu rata Bapak Ibu. Dia nyangkut di bawah truk itu, di belakang truk itu. Mobilnya langsung tersangkut dan dia meninggal Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu tahu nomor polisi mobil itu adalah B226 NU. NU juga Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, waktu saya mempersiapkan ini, saya berpikir banyak orang berusaha mencari Tuhan dengan berbagai cara. Banyak orang beribadah dengan sungguh-sungguh, melakukan banyak perbuatan baik, tapi tidak pernah sungguh-sungguh mengenal dan berelasi dengan Yesus, sang pokok anggur yang benar itu. Banyak orang yang sampai akhir hidupnya tidak mendapatkan anugerah. Kita mungkin tidak mengerti kenapa Bu Nu yang satu ini dapat anugerah, sedangkan teman saya ini B226 NU ini gak dapat anugerah sampai akhir hidupnya. Gak dapat anugerah sampai hidupnya. Kita mungkin tidak sepenuhnya mengerti kenapa kita bisa atau boleh mengenal Dia, sedangkan yang lain tidak. Kenapa kita boleh percaya? Kenapa hati kita bisa ditarik kepada Kristus? Kita mungkin tidak bisa mengerti. Dan kenapa orang lain tidak dapat itu? Dan Bapak Ibu, itulah hadiah terbesar yang bisa diterima oleh seorang manusia yang berdosa. Sebuah door prize dari Tuhan Bapak. Dan inilah maksud Tuhan Yesus ketika Ia berkata, tinggallah di dalam aku. Relasi dengan Tuhan itu bukan usaha kita, tetapi anugerah yang terlebih dahulu kita terima. Dari relasi itulah kehidupan mengalir. Dari relasi itulah, dari kehidupan itulah kemudian buah dihasilkan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu carang-carang. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu perhatikan urutannya. Yesus tidak berkata, berbuahlah dulu supaya kamu boleh tinggal dalam aku. Enggak. Dia enggak ngomong gitu Bapak Ibu. Dia tidak ngomong berbuahlah supaya kamu bisa tinggal dalam aku. Dia berkata,
tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus menegaskan dengan sederhana, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu. Dengan kata lain Bapak Ibu, Yesus hendak mengatakan relasi itu selalu lebih dulu daripada buah. Relasi dulu baru ada buah. Relasi dulu baru menghasilkan buah. Buah bukan syarat kita diterima, tetapi akibat atau hasil dari hidup yang melekat dengannya. Buah itu otomatis keluar dari akibat hidup kita yang melekat dengannya. Bapak Ibu, hari ini kita ibadahnya nuansanya Imlek. Kita mempersiapkan diri menyambut Imlek. Di dalam banyak tradisi dan budaya Tionghoa itu perayaan ini syarat dengan harapan akan berkat, rezeki, keberuntungan, masa depan yang baik. Tidak ada yang salah dengan berharap akan berkat. Tidak ada yang salah dengan bersyukur atau rezeki. Tetapi Bapak Ibu, seringkali tanpa kita sadari, cara kita memahami relasi dengan Tuhan bisa menjadi sangat transaksional. Kita berkata, Tuhan berkati aku, kalau aku diberkati nanti aku akan beri ini. Tuhan kalau aku dapat ini, aku akan memberikan kepadamu. Kita memberi supaya mendapat, misalnya juga kita beri persembahan supaya dapat balikannya 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Dalam budaya Tionghoa juga Bapak Ibu, kita berbuat supaya diberkati, melakukan ritual agama supaya aman. Dalam budaya Tionghoa orang bisa berusaha menyenangkan dewa-dewa. Ya, Bapak Ibu tahu dengar cerita tentang dewa uang, kita kasih persembahan, kasih makanan supaya diberkati. Ya, dewa dapur kita kasih kue keranjang itu yang lengket, yang manis gitu ya. Supaya apa? Supaya ngomongnya yang baik-baik. Kalau dia mau ngomong yang jahat, mulutnya lengket Bapak Ibu. Nah, itulah budaya Tionghoa. Tetapi Injil yang Yesus katakan berbeda. Yesus tidak berkata berbuatlah supaya aku memberkatimu. Yesus berkata tinggallah di dalam aku. Relasi dengan Kristus itu bukan transaksi, bukan intimidasi, bukan manipulasi. Relasi dengan Kristus itu adalah anugerah. Dan inilah perbedaan mendasar antara budaya di luar sana dengan Injil. Hati manusia ingin diberkati, Injil mengajarkan untuk tinggal dalam kasih itu, dalam pola transaksional. Buah itu tujuan utama, tapi dalam Injil Kristuslah tujuan utama. Dan ketika kita tinggal di dalam Dia, buah akan datang dengan sendirinya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, buah itu akan datang sebagai akibat. Itulah sebabnya kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mengenal dan tinggal di dalam Kristus. Bukan karena kita lebih baik, bukan karena kita lebih rajin, bukan karena lebih pantas, bukan. Itu semata-mata door prize atau hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya, apa yang Yesus sampaikan? Tadi yang pertama, ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, Dia berbicara tentang relasi. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Yesus berkata akulah pokok anggur yang benar, Dia sedang berbicara tentang transformasi. Tadi kebenaran yang pertama berbicara tentang relasi. Kebenaran yang kedua berbicara tentang transformasi. Bapak Ibu, Yesus tidak hanya berkata tinggallah dalam aku, tinggal gitu. Tapi Dia juga melanjutkan dengan sebuah kalimat yang mungkin kita tidak mau dengar, kita nggak suka untuk kita dengar. Dia berkata begini, setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, ada tindakan yang dilakukan oleh Bapa sebagai tukang kebun terhadap setiap cabang yang ada pada Yesus. Tindakan itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk transformasi, mengubahkan supaya carang itu berbuah, bahkan berbuah lebih banyak. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, kita sering melewatkan ini, Bapak. Frasa ini, setiap carang padaku. Kita sering lupa, setiap carang padaku, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Yesus sedang berbicara tentang carang
yang sudah memiliki relasi dengan dia. Sudah menempel, sudah berada pada pokok anggur. Bukan sembarang carang liar, bukan ranting yang terpisah, bukan yang berada di luar kebun. Bapak Ibu, dia sedang berkata konteksnya adalah relasi. Bapa tidak bekerja atas sesuatu yang bukan miliknya. Bapa tidak membersihkan ranting yang tidak terhubung. Yang ia sentuh adalah yang ada padaku. Dengan kata lain Bapak Ibu, transformasi itu adalah konsekuensi relasi. Berbicara tentang relasi, yang kedua transformasi. Transformasi itu adalah konsekuensi dari relasi. Karena kita menempel pada Kristus, maka hidup kita ditata ulang. Karena kita miliknya, maka hidup kita dibentuk. Relasi membawa kita masuk ke dalam kehidupan. Transformasi membentuk kehidupan kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Nah Bapak Ibu, di dalam kalimat ini ada dua kata kerja yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan dua kata kerja itu melambangkan apa yang dilakukan oleh Bapa sebagai tukang kebun. Ya. Nah yang pertama Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus ngomong cabang yang tidak berubah, carang yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah Bapak Ibu, kata yang di sini yang dipakai itu adalah airo. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan Alkitab kita ya. Alkitab LAI memberi kata atau menerjemahkannya sebagai dipotongnya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ya, secara harafiah makna dasar dari kata ini, airo ini sebenarnya bukan dipotong. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena sepanjang perjanjian baru, kata airo ini tidak pernah diterjemahkan sebagai dipotong. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Kata airo ini dalam sepanjang perjanjian baru tidak pernah diterjemahkan sebagai dipotong. Tetapi makna harafiahnya itu adalah mengangkat, Bapak Ibu. Mengambil dengan cara mengangkat dari posisi semula. Ya. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Ketika Tuhan Yesus dikatakan mengangkat atau menanggung dosa manusia, kata sama dipakai airo ya. Yesus itu menanggung, yaitu dari bawah ngangkat beban dosa itu, diangkatnya oleh Tuhan Yesus ya, menanggungnya. Nah, atau kata yang sama dipakai misalnya orang yang lumpuh itu, angkatlah tiramu. Nah, itu airo juga Bapak. Angkatlah tiramu. Jadi di dalam Alkitab kata airo ini tidak pernah diterjemahkan sebagai dipotong Bapak Ibu. Itu artinya apa? Kata ini tidak mengandung unsur penghancuran atau penghukuman. Kata ini sebenarnya tidak pernah mengandung nuansa penghukuman atau penghakiman, penghancuran, enggak. Tetapi justru tindakan memindahkan atau mengangkat dari posisi semula. Bapak Ibu tahu dalam praktek kebun anggur di Palestina ada carang yang menjuntai ke lantai, ke tanah, Bapak Ibu, ya. Carangnya ke tanah, karena posisinya rendah, ia mudah terkena lumpur. Waktu hujan kena lumpur, lembab, tidak mendapat sinar matahari. Akibatnya apa? Gak berbuah, Bapak Ibu. Nah, tukang kebun yang baik tidak langsung datang potong dia, enggak. Ia akan mengangkat carang itu dari tanah, angkat, kemudian diikatkan, Bapak Ibu. Diikatkan, diangkat, diikat, dibersihkan, supaya apa? Supaya dia dapat cahaya matahari, supaya dia dapat udara yang cukup. Bapak Ibu, dengan kata datang, dengan latar belakangnya, dengan konteks ini, ketika Yesus berkata setiap carang padaku yang tidak berbuah dia airo, maknanya tidak harus kita pahami sebagai dihukum atau dimusnahkan, tetapi harusnya kita mengerti sebagai diangkat, diposisikan ulang, ditarik dari kondisi yang membuatnya tidak berbuah, diangkat supaya dia berbuah. Itu tindakan pertama, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke tindakan kedua, kata kerja kedua. Yesus berkata, setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu, kata di sini bukan lagi dipakai airo, tapi katairo,
Ya, jadi sebenarnya ini ada permainan bunyi ya. Airo katairo gitu ya. Airo katairo. Nah, apa artinya katairo? Katairo itu artinya membersihkan, memangkas, memurnikan. Akar katanya sama dengan kata kataros yang artinya bersih atau murni. Di ayat 3 Tuhan Yesus memang berkata, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Jadi Tuhan Yesus ngomong ada hubungan antara pembersihan oleh tukang kebun dan pembersihan oleh firman Kristus. Tetapi perhatikan siapa yang dibersihkan, Bapak. Yang dibersihkan itu bukan carang yang tidak berbuah. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ya, yang dibersihkan bukan carang yang tidak berbuah. Yang dibersihkan adalah carang yang sudah berbuah. Itu artinya tindakan Bapak ini bukan terhadap yang mati, tetapi terhadap yang hidup. Bukan terhadap yang gagal total, tapi justru dilakukan kepada orang yang sudah menghasilkan. Kenapa perlu dibersihkan? Bapak Ibu yang punya pohon buah juga pasti mengerti ini. Ada pohon-pohon tertentu yang daunnya lebat sekali. Benar nggak Bapak Ibu ya? Tapi nggak ada buahnya. Nah, katairo ini artinya apa? Artinya dalam praktek kebun anggur itu pemangkasan dilakukan supaya nutrisi tanaman itu enggak tersebar ke tunas-tunas liar atau daun yang terlalu banyak. Melainkan fokus pada buahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau airo itu dipahami sebagai tindakan mengangkat supaya carang yang belum berbuah bisa mulai berbuah, maka katairo adalah tindakan memurnikan supaya carang yang sudah berbuah bisa berbuah lebih banyak lagi. Dua tindakan ini berbeda, tetapi arahnya sama. Bukan penghancuran, bukan hukuman, tetapi pembentukan. Bukan penolakan, tetapi pemeliharaan. Dan Bapak Ibu perhatikan ini, semuanya ini terjadi pada carang yang padaku. Carang yang padaku, Bapak Ibu. Di sini kita perlu berhenti sejenak dan merenung, Bapak Ibu. Bukankah kadang atau sering kali kita berpikir kalau misalnya hidup kita lagi banyak masalah, lagi kehilangan, itu artinya Tuhan sedang menghukum kita. Bukankah kita banyak berpikir seperti itu kan? Ya, kalau lagi banyak masalah, oh artinya Tuhan marah, Tuhan menghukum kita gitu ya. Tetapi Bapak Ibu dari teks ini, dari firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa ada proses yang justru dilakukan terhadap carang yang hidup, yang sudah berbuah. Pemangkasan memang tidak nyaman, pembersihan memang terasa mengurangi. Tetapi Bapak Ibu tujuannya jelas, supaya berbuah. Yang berbuah lebih banyak. Tukang kebun yang tidak peduli akan membiarkan pohon itu begitu saja tumbuh liar. Tetapi tukang kebun yang mengasihi akan turun tangan. Karena itu Bapak Ibu, kalau misalnya hari ini hidup kita berasa sedang banyak masalah, mungkin kita saat ini sedang ditata ulang oleh Tuhan. Mungkin Tuhan sedang melakukan katairo dalam hidup kita, membersihkan, memurnikan, memfokuskan kembali hidup kita kepada hal-hal yang benar-benar menghasilkan buah. Relasi membawa kita masuk ke dalam kehidupan. Airo, Tuhan mengangkat kita saat kita jatuh. Katairo, memurnikan kita ketika kita sudah berbuah. Dan keduanya, dua-duanya menunjukkan tentang kasih Allah yang bekerja aktif dalam hidup carang yang ada pada Kristus itu. Bapak Ibu, saya akan menutup khotbah saya ini dengan pengalaman saya salah keluar tol. Tadi di pagi dibilang, Pak Sur salah terus ya. Salah naik kereta, ini salah keluar tol. Nah, Bapak Ibu, saya pernah mengalami 3 jenis salah keluar tol yang berbeda. Ya, seperti yang saya sampaikan, saya lama tinggal di Jakarta. Nah, waktu saya masih di Jakarta, saya sering lewat tol dalam kota, Bapak Ibu. Nah, tol dalam kota itu bagi Bapak Ibu yang sering ke Jakarta, tahu ya, pintu tolnya itu deket-deket, ya. Nah, satu kali Bapak Ibu, saya itu lagi masuk tol dalam kota. Saya salah keluar di Semanggi Bapak Ibu ya. Salah keluar di Semanggi. Bapak Ibu tahu begitu saya sadar, aduh
salah nih, ya, salah keluar. Saya begitu sadar, saya hanya perlu mutar sedikit di bawah jembatan layang, nggak sampai 5 menit, saya sudah bisa masuk lagi ke tol yang sama, Bapak Ibu. Waktu itu saya tersenyum, cuman salah sedikit, beda cuma 5 menit, nggak terlalu rugi, ya, nggak terlalu melelahkan. Nah, Bapak Ibu, ada jenis kesalahan seperti itu dalam hidup kita. Kita cepat sadar, ya, Roh Kudus menegur pelan, kita langsung putar balik. Prosesnya ringan, koreksinya cepat. Itu seperti Tuhan sedang menyentuh kita dengan lembut. Itu yang pertama. Tapi ada pengalaman kedua, Bapak Ibu. Pernah saya ke Surabaya, saya salah keluar tol lagi, Bapak, di satelit. Ya, harusnya saya terus ke arah Waru, tapi saya keluar di satelit. Bapak Ibu tahu, begitu saya keluar di satelit, kemacetan yang luar biasa panjang sudah menyambut saya. Panas, padat, lampu merahnya panjang, kendaraan saling berebut jalan. Untuk kembali masuk lagi ke pintu tol yang sama, Bapak Ibu tahu butuh waktu berapa lama? Hampir 1 jam. Ya. Nah, butuh hampir 1 jam, Bapak Ibu. Dan di situ rasanya beda, bukan sekedar salah sedikit nggak apa-apa lah. Tapi ini benar-benar melelahkan, Bapak Ibu. Saya tahu jalan kembali, tetapi untuk sampai ke sana, saya harus menjalani kemacetan itu. Nah, seperti itu juga hidup kita. Ketika kita tahu kita salah arah, tapi kita telanjur sudah masuk ke kemacetan pilihan kita sendiri. Tuhan tetap membuka jalan. Tapi prosesnya menguras kesabaran. Ya. Tuhan tetap buka jalan, tapi prosesnya menguras kesabaran. Di situ mungkin Tuhan sedang melakukan airo, mengangkat, membersihkan, menata ulang posisi kita. Dan ketiga, ini yang paling berat, Bapak Ibu. Saya pernah juga waktu itu konvoi dari Malang ke Palembang. Begitu turun dari pelabuhan masuk ke tol Lampung itu, dari Lampung ke Palembang. Salah satu mobil yang bareng sama kami itu habis bensin, maksudnya bensinnya menipis. Lalu kami terpaksa harus keluar, Bapak Ibu, keluar dari tol itu untuk mencari pom bensin. Nah, tapi kami salah keluar, Bapak Ibu. Kenapa? Begitu sadar salah itu keluar, di tol Lampung Palembang itu, waktu itu tolnya masih baru, Bapak Ibu. Belum ada rest area, belum ada pom bensin. Dan Bapak Ibu tahu, jarak satu pintu tol ke pintu tol yang lain itu puluhan kilometer. Puluhan kilometer, Bapak Ibu. Begitu sadar salah, tidak ada namanya putar balik cepat. Saya harus terus berjalan jauh sekali sebelum menemukan kesempatan untuk kembali. Total jarak yang terbuang sangat panjang. Rasanya bukan cuma lelah, tapi rasanya seperti, kenapa saya bisa sejauh ini ya? Bapak Ibu, ada orang yang salah sedikit cepat kembali. Ada orang yang harus melewati kemacetan panjang. Ada orang yang merasa sudah sangat-sangat jauh. Tapi di ketiga pengalaman itu ada satu kesamaan. Memang kita mungkin tidak pernah kehilangan tujuan akhir kita. Kita hanya diarahkan kembali. Dan di ketiga pengalaman itu juga ada satu tangan yang bekerja. Tangan yang memaksa saya untuk berhenti, sadar, dan kembali ke jalur yang benar. Saya tidak pernah kehilangan tujuan akhir. Saya hanya diarahkan kembali. Dan di ketiga pengalaman itu ada satu tangan yang bekerja. Tangan Tuhan yang memaksa saya untuk berhenti, sadar, kembali ke jalur yang benar. Bapak Ibu, demikian juga dengan hidup rohani kita. Ada yang cepat sadar, cepat dibentuk. Ada yang harus lewat kemacetan panjang. Ada yang merasa sudah sangat jauh dari jalur Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, selama kita masih carang yang ada padaku, selama kita masih terhubung pada pokok anggur yang benar, selama kita masih mempunyai Bapa sebagai tukang kebun itu, Dia tidak membuang kita. Dia mengangkat, membersihkan, menata ulang hidup kita. Kadang itu seperti putar balik 5 menit. Kadang itu macet 1 jam. Kadang seperti perjalanan puluhan kilometer, berjam-jam. Tetapi semuanya adalah bagian dari kasih yang membentuk.
Bapak Ibu, kita juga bisa tenang menjalani proses airo dan katairo itu. Karena Tuhan Yesus juga pernah diangkat di kayu salib. Ia menanggung pemisahan itu supaya kita tidak pernah terpisah dari Bapa. Karena salib, proses dalam hidup kita bukan lagi hukuman, melainkan pembentukan. Karena Kristus sudah membayar lunas dosa kita, maka yang kita alami sekarang itu adalah kasih yang memurnikan, bukan murka yang menghancurkan. Bapak Ibu, permisi tanya, ada di tahap mana hidup Anda hari ini? Yang ringan, yang melelahkan, atau terasa sangat jauh? Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, jangan salah mengartikan proses itu. Bisa jadi Tuhan sedang melakukan airo, bisa jadi Tuhan sedang melakukan katairo. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mempermalukan kita. Tetapi Bapak Ibu, supaya hidup kita berbuah dan berbuah lebih banyak. Tinggallah di dalam Dia dan biarkan Dia tinggal di dalam kamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang jauh, Allah yang tidak peduli. Engkau adalah tukang kebun yang setia, yang menanam kami, memelihara, mengasihi kehidupan yang Engkau ciptakan ini. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang Engkau berikan kepada kami. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menempel pada pokok anggur yang benar, bukan karena usaha kami atau kebaikan kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Mu dan pilihan-Mu yang lebih dahulu memilih kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tinggal di dalam Engkau. Ketika hati kami mudah menempel pada hal-hal lain, ingatkan kami kembali bahwa hanya Engkaulah sumber kehidupan yang sejati. Bentuklah hati kami supaya relasi dengan-Mu menjadi yang terutama. Bapak, jika saat ini Engkau sedang melakukan airo dalam hidup kami, mengangkat kami dari posisi yang salah, menarik kami dari lumpur, dari debu pilihan kami sendiri, beri kami kerendahan hati untuk mau diangkat dan ditata ulang. Jika Engkau sedang melakukan katairo, memangkas, membersihkan, memurnikan hidup kami, beri kami iman, beri kami kesabaran untuk percaya bahwa itu bukan hukuman, melainkan kasih yang sedang membentuk kami supaya kami berbuah lebih banyak. Pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui relasi yang semakin dalam dengan Kristus dan melalui proses yang Engkau izinkan, hidup kami sungguh berbuah bagi kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.